Saat ini kita ada di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia. Dialah Yesus Tuhan yang penuh kasih. Kita akan menyembah Dia. Mari dengan segenap hati kita tinggikan Dia dan agungkan namanya yang kudus. Kita menyanyikan puji Jehovah Nasangat Matur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita habiskan ibadah ini, kita berdoa. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, serta yang senantiasa memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Turunlah anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kepada jemaat sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, adapun nas yang membimbing
Acara ibadah syukur hari ini terambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Kita baca secara responsorial, yaitu supaya kita bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jemaat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari kita sambut nats pembimbing ini dengan bernyanyi Serikat Persaudaraan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sadar bahwa kita seringkali jatuh dalam dosa, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan maupun sikap hidup kita terhadap sesama maupun terhadap Tuhan. Tuhan berfirman dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 9, Allah adalah terang dan di dalam Dia tidak ada kegelapan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh karena itu, marilah kita mohon pengampunan dari Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengampun, kami mengaku kepadamu bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami. Kami kurang setia beribadah dan tidak taat kepadamu. Terkadang kami malas berdoa
dan tidak sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman-Mu. Kami lebih menuruti kehendak diri sendiri daripada kehendak Tuhan, sehingga kami jatuh dalam dosa. Kami sering menyakiti hati sesama, perkataan kami hambar, tidak jujur, merasa paling benar, paling baik dibanding orang lain. Sikap hati dan perbuatan kami sering mendukakan hati-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan, orang yang lemah ini. Sucikanlah hati, pikiran, dan segala hidup kami. Basuhlah kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penerus hidup kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian vokal grup dari ibu-ibu anak Nalido. Gimana? Ngadepnya kemana? Ngadep sana. Oh iya. Udah hafal? Hafal. Si Sode besok. Oh, udah sebelum besok tadi. Ayo katanya. Cepat. Si Sode besok. Mundur dikit, mundur dikit.
Kita akan mendengarkan berita pengampunan dan amanat hidup baru karena kita semua sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mengaku dosa kita. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai amanat untuk hidup baru dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 dan Kolose 3 12 sampai 17. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Jemaat. Karena itu sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain bersama-sama, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita kepada semua orang dimanapun berada. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa kita ada hanya karena anugerah Tuhan. Kita semua menerima berkat adalah semata-mata karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Mari dengan penuh sukacita kita menyanyikan lagu Besar Anugerah. Berdiri
berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di kerajaan surga, segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang sudah menyertai kehidupan kami sepanjang tahun yang sudah lewat sampai pada hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kami Pemuan Partogar Cipayung, Cilangkap dan sekitarnya dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pimpinan-Mu untuk Pemuan Partogar yang kami banggakan ini, di mana pada hari ini kepengurusan periode 2022 sampai 2026 akan berakhir. Dan oleh perkenan-Mu kami akan melaksanakan pelantikan kepengurusan yang baru periode 2026-2030. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mendengar doa permohonan yang kami naikkan kepada-Mu. Kami menyadari bahwa tanpa penyertaan-Mu kami tidak akan ada sebagaimana ada hari ini. Ada banyak suka dan duka yang telah kami lalui bersama dalam perjalanan Pemuan ini. Namun semua dapat kami lewati dengan baik, karena Tuhan senantiasa menuntun dan memberi kekuatan kepada pengurus dan anggota, sehingga tetap sehati dan kompak dalam menjalankan Pemuan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih untuk kehormatan dan tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami sebagai orang tua untuk membesarkan dan memimpin anak-anak kami, supaya mereka senantiasa berjalan dalam kebenaran dan hidup takut akan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah memberi pertumbuhan dan perkembangan yang baik pada anak-anak kami, serta melindungi mereka dari sakit penyakit dan mara bahaya. Terima kasih Tuhan telah memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan dan kecerdasan dalam studi maupun dalam pekerjaan yang Tuhan berikan pada mereka. Akhirnya kami bersyukur untuk kasih dan pengorbanan-Mu yang telah rela mati untuk menebus hidup kami dari kematian dan memberi kami kehidupan yang kekal. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita sampai kepada firman Tuhan, mari kita berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup dan sumber kekuatan kita. Untuk itu, marilah kita siapkan hati. Izinkan Tuhan berbicara agar kita dapat mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita menyanyikan Aku Datang dan Bersembah Sujud. Amin. Dan ku bersujud
bagimulah pujian dan kemuliaan, karena Tuhan masih memperkenankan kami ada sebagaimana kami ada hari ini, dalam rangka ucapan syukur bona tahun Umuan Partoga yang ada di Cipayung, Celangkap dan sekitarnya. Dan pada kesempatan hari ini kami juga mau melanjutkan terus Umuan kami ini dengan kepengurusan yang baru. Tuhan, sebelum kami melangkah lebih jauh membawa Umuan ini, kami rindu mendengarkan suara Tuhan yang memimpin kami, memimpin Umuan, memimpin para pengurus, bahkan kami semua, sehingga apa yang kami lakukan tidak kami lakukan berdasarkan pengetahuan kami, tapi kami lakukan berdasarkan hikmat dari Tuhan saja. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami saat ini, sampaikan isi hatimu dengan bahasa yang sederhana, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan di dalam hidup kami sebagai keluarga, sebagai anggota Umuan. Sampaikan isi hatimu, Roh Kudus, ajarlah kami, urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah Tuhan yang nampak dan menyampaikan pesan-Mu, sehingga kami semua dapat diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa kita semua yang ada di tempat ini ingin mengalami dan menerima yang terbaik atau berkat dari Tuhan melalui acara kita hari ini. Amin. Amin. Iya, kita semua ingin mengalami dan menerima yang terbaik melalui acara kita hari ini. Sehingga saya yakin tidak ada yang berdoa acara kita kacau. Yang berdoa semua acara kita pasti nanti kita melihat kemuliaan Tuhan dan kita benar-benar diberkati Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita sepakat dulu ya, bahwa sepanjang firman Tuhan diberitakan, kita semua tenang. Boleh ambil foto, tapi tetap dijaga supaya yang lain tidak terganggu ya. Boleh ambil foto, boleh. Dan kita tenang, kita jadikan, karena satu detik firman Tuhan lewat, mungkin itu yang kita tunggu-tunggu sebelum Tuhan memanggil kita. Jadi supaya tidak lewat, kita pastikan kita semua menerima firman Tuhan dengan baik. Saya tidak lama kok menyampaikan firman Tuhan, karena tadi dari awal kita sudah diberkati. Semua itu adalah doa dan firman Tuhan yang mengalir. Amin ya. Iya. Saat ini kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya sangat bersyukur karena hari ini tema besar kita yaitu kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu, kalau membaca atau mendengar tema ini, saya langsung ingat ketika saya pernah di Tanzania, satu negara di Afrika. Waktu itu saya bersama dengan rombongan pelayanan sebagai misionaris. Ada lebih dari 50 negara bersama-sama pergi mengunjungi dari satu negara ke satu negara yang lain. Dalam satu tahun kita bisa mengunjungi lebih dari 12-15 negara. Jadi puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan pernah mengunjungi kurang lebih sekitar 27 negara. Lalu ada satu pertanyaan waktu itu di Tanzania, pertanyaannya begini. Seorang ibu, karena tempat di mana kami melayani itu kapal misi, kami buka untuk umum. Kalau di sana yang hadir biasanya presiden dan para menteri, dan sangat mudah kita, kalau kita orang-orang yang diberkati Tuhan bisa ketemu dengan siapapun yang paling hebat. Saya yakin Bapak Ibu juga suatu hari kelak kita, kalau bukan kita, anak-anak kita akan bisa di posisi mungkin menteri atau menjadi salah satu pemimpin buat bangsa ini. Saya hitung-hitung, saya bertemu kepala negara, belasan kepala negara telah saya jabatannya. Lalu pertanyaan mereka begini, apa rahasianya? Kok kalian bisa hidup bertahun-tahun di kapal yang besarnya kurang lebih ya penduduknya bisa 600-700 orang di dalam. Di sana ada keluarga, di sana ada TK, di sana ada sampai SMA.
Kami hidup di sana bertahun-tahun melayani Tuhan. Saya katakan hanya satu rahasianya. Satu rahasianya apa itu? Hanya oleh karena kasih Tuhan. Hanya oleh karena kasih dari Tuhan. Kalau melihat latar belakang warna kulit tidak mungkin, karena di sana saya ini termasuk di Indonesia dikatakan ini udah hitam nih. Tapi di sana kita masih bertemu yang lebih pekat dari saya. Yang putih hanya giginya saja. Kita bertemu dengan yang warnanya merah. Kalau dikatakan putih, merah itu orang India. Ada di sana. Secara natur kami sulit karena budaya berbeda-beda. Tapi hanya oleh karena satu, karena kasih. Dan satu kata inilah yang menjadi pintu masuk bagi kami untuk menceritakan apa itu kasih, sehingga bisa orang-orang yang berbeda-beda bisa hidup harmonis, bisa hidup senang, bahagia. Itu juga hari ini ketika tema ini diangkat, kasih yang mempersatukan, maka ini juga yang akan kita ketahui rahasianya. Apa yang membuat tema ini menjadi sangat penting buat kita? Punggungan Partogam yang ada di Cipayung, Cilangkap, bahkan saat ini sudah sampai di Ciracas dan Ceker, Cibubur. Wow, ada 5C. Saya yakin dari Cilangkap, dari Cipayung Cilangkap akan nanti bersinar, bukan lagi hanya Cilangkap Cipayung, tapi Jakarta Raya akan mengalami dampak dari ketika punggungan Partogam ini bisa menjadi diikat oleh kasih. Ini akan kita dengarkan sama-sama. Oleh karena itu, Amina kita sudah dan pemudiso. Kita mau dengan satu persatu apa yang maksud Tuhan tentang kasih yang mempersatukan ini. Sebenarnya tema ini bicara tentang kerinduan hati Tuhan bagi setiap orang di dunia ini. Tema ini bicara tentang isi hati Tuhan yang dinyatakan buat Partogam hari ini. Dan saya sebagai hamba Tuhan saya mau tegaskan, jangan sampai ada Partogam di luar dari tema ini. Kalau kita yang hari ini ada kurang lebih 120 orang, maka kita aminkan bahwa 120 orang sama-sama semua menuju surga yang mulia, tempat yang begitu bahagia. Katakan amin. Jangan sampai ada, kalau kita katakan sisada anak, sisada guru, kita lebih nomor dia si manula, jangan sampai ada yang ketinggalan. Semua harus mengalami tema hari ini. Kenapa saya katakan tadi bahwa ini cerita tentang isi hati Tuhan? Kita tahu begini, waktu Allah menciptakan seluruh dunia, bahkan manusia, dia menciptakan hanya satu. Diciptakan hanya satu manusia. Waktu dilihat Tuhan yang satu ini si Adam, wow, kurang pas kalau dia sendiri. Lalu diciptakan, dibuat tidur itu si Adam, lalu diambil itu tulang rusuknya satu, lalu dibentuk menjadi manusia yang baru. Maka muncullah manusia jadi dua. Jadi dua. Muncul manusia jadi dua. Ya, itulah operasi yang pernah terjadi pertama kali di dunia, bukan di rumah sakit UKI atau di rumah sakit UNI, di Cipto, bukan. Operasi pertama terjadi pada saat Tuhan mengangkat satu rusuk dari si Adam. Nah, sedikit lagi saya lanjutkan pendahuluan ini. Lalu Tuhan membawa tadi yang dibuatnya ini berbeda dengan yang pertama. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Lalu dia bawa itu kepada laki-laki. Lalu Adam langsung katakan, ini tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Padahal belum dikasih tahu dari mana diambil. Tapi Adam langsung merasa ada ikatan yang tidak bisa dipisahkan dengan dia. Ada ikatan. Kenapa? Karena satu daging, satu sumber. Lalu dikatakan Tuhan, lalu Tuhan membawa mereka, lalu Tuhan memberkati, dan mereka tadi dua menjadi satu. Kalau dua tadi begini, jadi satu. Kelihatan duanya? Tidak kelihatan lagi duanya. Jadi satu. Ternyata Tuhan, inilah kerinduan hati Tuhan. Dia mau supaya manusia itu tidak jadi dua,
Mari kita baca dari Kolose, ya, dari Yohanes 17 ayat 21, ayat 22, 23. Saya akan baca buat kita. Yohanes 17 ayat 21, 22, 23 firman Tuhan. Saya mulai saja dari ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka semua, mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka berada. Tuhan mau manusia itu tetap satu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ditempatkan di Taman Eden. Dan pada saat itu, manusia dengan Tuhan masih satu bahasa. Kenapa satu bahasa? Karena Tuhan menciptakan manusia luar biasa, sangat khusus, sangat spesial, mengikuti pola dan gambarnya, rupanya Tuhan, dan bahasanya sama. Ketika Tuhan bicara, manusia mengerti. Ketika manusia bicara, Tuhan mengerti. Kompak, masih satu. Dan pada saat itu manusia dalam keadaan bahagia. Tapi sayangnya manusia jatuh dalam dosa dan terpisah dari Tuhan. Tapi apakah Tuhan mau manusia terus terpisah? Tuhan tidak mau manusia terpisah. Lalu suatu hari manusia masih tetap dengan bahasa yang sama, menjadi bangsa yang besar. Sampai suatu hari mereka ternyata kalau orang bersatu luar biasa hebatnya. Kita ingat peristiwa di Babel. Peristiwa di Babel itu peristiwa di mana semua orang menjadi satu. Oleh karena mereka menjadi satu, mereka membangun satu bangunan yang begitu megah dan sampai ke langit. Dan tahu tujuannya apa? Mereka membangun satu kota, lalu ada menara. Jadi kalau ada saat ini muncul menara yang tinggi di Jakarta atau di mana-mana, itu belakangan. Di zaman Bahola itu sudah ada. Dan tujuannya adalah supaya mereka tetap bersatu dan tidak pergi kemana-mana. Nah, ini tentunya melawan kodrat Tuhan. Ketika Tuhan memberkati, dikatakan beranak cuculah, penuhilah bumi. Itulah amanat dan mandat Tuhan. Tapi datang orang pada saat itu karena mereka sudah merasa kuat dan merasa hebat, mereka tidak mau pergi kemana-mana dan mereka mau melawan Tuhan. Nah, ternyata kesatuan, kekuatan dari persatuan luar biasa, bisa melakukan, bisa yang dikerjakan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada di sini Pengumuman Pertogam, sebenarnya ini mengikuti pola yang Tuhan mau supaya kita tetap kuat. Nah, oleh karena itu kita belajar dari situasi tadi di kota Babel. Apa itu? Kekuatan bisa kesatuan bisa membuat kita maju. Bahkan suatu hari kalau selama ini belum ada satu, udah pernah ada menteri dari kita? Kayaknya belum. Nah, kita berdoa ke depan supaya nanti kalau kita bersatu hati, tidak pasti bisa suatu hari anak-anak kita menjadi orang yang sukses di pemerintahan, sebagai pengusaha, di BUMN, dimanapun bisa. Kalau kita tetap kompak menjadi satu, itu kata kunci tadi. Mereka satu dan mereka bisa membangun menara bahkan kota yang besar. Lalu, tapi Tuhan tidak suka. Kenapa? Kesatuan bisa mendatangkan malapetaka, bisa menjadi lawan Tuhan. Persatuan tanpa Tuhan itu akan dihancurkan. Waktu mereka membangun kota Babel, Babilonia, itu tidak ada Tuhan di situ. Justru Tuhan diusir dari situ. Tuhan ditolak di situ. Mereka merasa hebat, mereka menolak Tuhan. Maka pengumuman Pertogam sama. Kalau pengumuman Pertogam tanpa Tuhan ke depan
akan mengalami kehancuran seperti Babel atau Babilonia. Sampai hari ini tidak kelihatan, masih bisa ditemukan puing-puingnya, tapi tidak ada bangunannya lagi. Nah, Bapak Ibu, pelajaran atau dari apa yang dialami oleh bangsa Babilonia pada hari ini secara natur manusia memang suka berkelompok, senang berkelompok, maka muncullah punguan-punguan untuk membangun kesatuan. Nah, hari ini kita tidak lagi asing ada punguan, ada persadaan, ada persatuan. Nah, odo baik alanya hamo, alangnya dibotok pengalaman nih jol mana jolo di Babilonia. Ternyata baru bersama kita, maksa dan kita, bodoh ape, bodoh tupa kita, molo kita tetap bersatu. Nah, namun tabere amangina gudang do nabui babai punguan. Banyak orang membangun punguan di awal heboh, tapi dalam pertengahan bisa hancur. Demikian juga keluarga. Kita tahu satu organisasi yang paling kecil yang pernah dibangun oleh Tuhan itu adalah keluarga. Keluargalah punguan yang paling kecil. Yang mendirikan punguan keluarga adalah Tuhan sendiri, tapi bisa mengalami banyak pergumulan. Nah, beda tadi kalau punguan-punguan yang tadi, punguan marga, punguan persahabatan, itu yang mendirikan bukan Tuhan. Itu biasanya yang satu marga atau yang satu kampung. Kalau keluarga itu bentukannya Tuhan. Nah, saya lanjutkan sedikit lagi, Amatina. Tadi Tuhan berkata, aku mau supaya mereka menjadi satu. Kenapa? Supaya mereka bersama-sama dengan kita. Ayah urowa ipolana molo marugamo kita. Molo lau kita margareja martangia beribadah setiap hari. Talopik tanata tapau dirita. Tua harus sebetulnya, harus sebetulnya atau pagi juga. Dan sebetulnya hadameon lasniroha hasunangan kan itu kan. Ali banyak undang-undang di Portugal. Karena memang ada tujuan yang selanjutnya itu kehidupannya kekal. Tadi kita sudah dengarkan melalui buku acara kita. Nah, tadi dikatakan bagaimana supaya kekuatan persatuan itu bisa ada. Iya, tenang maju kita satu pinaya deh. Asa undangan non anak kita dari kiri kanan nah asal pengenal. Iya, kita jaga akadungan tanah asal. Jadi bagaimana supaya kita tetap bisa bersatu? Tadi katakan kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenapa ada menyempurnakan? Tadi di dalam pembacaan kita katakan supaya mereka menjadi satu dan sempurna. Ternyata punguan tanpa Tuhan tidak akan pernah sempurna. Punguan tanpa Tuhan tidak akan sempurna. Waktu saya bergabung belum ada satu tahun ya, pas saya bergabung di Murakau. Saya melihat setiap kita kebakti arisan pasti ada pertanyaan. Amin ya. Ini menandakan bahwa kita sepakat dengan apa yang Tuhan Yesus doakan, supaya kita nanti satu bukan hanya di punguan tapi satu dengan Tuhan. Nah, lalu dikatakan di situ, lalu dengan apa kita bisa buat? Hanya dengan kasih. Amanginang kasih kolom nasional dia do nagui mabek kita tujuan nyari partugamon lebih hebat. Adong do opat kasih di Portugal. Adong do opat alasan boy kita masih hawlongan. Na parjodo imayokona adong kasih alana kolom nama pembuat. Mapabuat do mana perbuat. Iya, adong na diharapkan. Ini namanya kasih sebab akibat. Ini namanya kasih eros. Karena engkau baik, maka aku baik. Karena engkau mengasihiku, maka aku mengasihimu. Ini namanya holong. Biasanya di punguan ini muncul. Karena ada yang mau diambil. Kalau saya bayar iuran, saya dapat tunjangan ataupun nanti anggaran. Ada yang mau diambil. Coba kalau tidak ada itu, nggak ada yang gabung di pertoga. Jadi itu yang salah satu. Biasanya kasih muncul karena ada maunya. Itu kasih eros, kasih dari dunia, kasih sebab akibat. Dan ini banyak dipraktikkan oleh yang lagi pacaran.
orang yang lagi pacaran. Nah, yang kedua, kasih yang namanya kasih storge. Storge ini itu kasih karena ada hubungan muda, ada hubungan keluarga sama kita sadari orang. Maderkona kasih mana cinta storge. Maderkona kasih alami. Alami ada hubungan kita. Saya dah kita pinopornya putas yang si mandulu. Alani dong kita berjodoh gue ada kalung iso. Maka nalong gua ada pertuga. Nah, kalau alani storge nanti. Nah, on normal dong. Nah, kedua, ima filea, mana na fileo. Kasih atau cinta fileo ini namanya persaudaraan. Ala sahabat siapa kita disebut saudara seiman. Kita saling mengasihi karena kita seiman. Walaupun beda sekte-nya, beda alirannya, tapi kita seiman, namanya Kristen, kita saudara seiman. Nah, karena kita satu suku, maka kita disebut saudara sesuku. Satu bangsa, kita saudara. Mau berjumpa haji di luar negeri, do otak pengarap tuh nasi Indonesia, nah di perserahan. Wah, luar biasa, peluk-pelukan. Imam Allah di Kompangan, kita saudara. Tapi mau di Indonesia, mau nomor 7. Mau bisa memang betul-betul kita rasakan dia seperti keluarga kita sendiri. Apa yang ada nanti akan disuguhkan kepada kita. Lalu ada bukan kasih persaudaraan. Imam kalau bahasa di Arab itu brotherhood nak mau langsung nak kira tiga pasal ini. Nah kau pastor mau dulu nak kau imam kasih semua dengan syarat. Biasanya itu karena ada syaratnya, maka kita bisa saling kasih. Nah yang keempat inilah yang hari ini yaitu kasih agape yang ada di sini yang lebih tinggi posisinya dari ketiga kasih ini, namanya kasih agape, dan datangnya hanya dari Tuhan. Kasih ini hanya ada pada Tuhan dan diberikan kepada anak-anak Tuhan dan juga kepada pengumuman pertogam yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Kasih inilah yang hari ini yang mempersatukan. Kalau kasih agape tidak ada pada pertogam, maka ini menjadi keniscayaan. Pengumuman ini hanya menjadi pengumuman hanya begitu saja. Mungkin kelihatan senyum di depan, di belakang kita nunga makan hatai, tanpa roa-roa ada kasih. Kalau tidak ada kasih agape, kasih agape ini yang sedang kita butuhkan saat ini. Kasih yang datangnya dari Tuhan. Kasih agape inilah yang akan menolong kita bisa berkorban. Modal tema dia mengatakan sendiri, kadonato, bui udah nomor darah dominga. Tolong alana bolong ngasih Tuhan. Dan ulah lakonan ala di bunda. Ang narong doholong di Tuhan tu kita, iban na terbuka mata mengalian nasaon tanpa ngerasa runtuh. Itu kasih agape dari Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kasih agape ini namanya unconditional love. Kasih yang tanpa syarat. Tidak melihat posisi atau jabatan, tidak melihat keadaan. Kasih ini, contohnya sehari-hari. Nampe sogoro hama meringau, tong dolas rohaku merko. Aku ingat dodong pastor punta nabi, pastor lewarna. Ala soti-soti ke pediboto bahasa Batak. Tidak kemana. Urian itu hatta, walau uberi kamu sudah doma rohaku merkamu nina. Besin sudah jormani. Tapi pada itu, pastor diriku moho rohaku maksud nak las rohaku merkamu sudah. Tapi lo kena moho rohaku mereka sudah. Nah, kasih agape, kalaupun seorang menyakiti kita, maka kita tidak akan bisa cepat tersinggung. Adong dohata lupa mengado, suara ni hasati jinna, tabu tak ngabe, tak murjah murjah, do pesan. Pilti ni hasati do tabu dipinggo. Alai moro piltik ni hata suguru video lapatan na kung may dong molo olo kita menggosip. Kalau kita suka gosip padahal belum tentu kenyataannya suka fitnah, ini tidak enak. Gak ada di antara kita yang suka digosipin. Setuju? Tidak ada yang suka digosip. Gak ada yang suka diomongin di belakang. Semua kita
mau yang baik yang diucapkan. Maka firman Tuhan katakan apa yang sedap didengar, apa yang mulia pikirkan dan lakukanlah itu. Nah oleh karena itu amangina nabi hawlagi Tuhan. Kasih agape ini mestinya ada di tengah-tengah hubungan kita, dan saya yakin hari ini kasih agape ini kasih yang tidak menuntut balas, tidak menuntut dihormati, ada pada pengurus kita yang akan dilantik nanti. Kasih agape ini ada pada anggota hubungan nanti, sehingga ke depan hubungan kita semakin kompak. Kasih yang rela berkorban, kasih yang rela dihina. Itulah sebabnya Tuhan Yesus waktu dihina, dicuri, hina dan dialog. Kasih agape dari Tuhan, dia siap menampung apa saja, siap tidak dihargai, siap untuk tidak dipuji. Hasil ini ada panitia sama lawan, panitia di guna tahu. Dan mau gimana tahun depan gini panitia guna tahu. Alanya waktu foto-foto dan doh di mana foto, mencuci piring gimana di puri. Dan mau lawan gini panitia, masa dan kamu panitia foto kamu, lalu dan doh foto ini mana? Itu, aduh sederhana. Dan mau di mana? Di panitia deh, dan kalau mata nama gini panitia puasa, mau kalau nggak sida dihargai, mau ngasang hutan, kalau sekolah lo beri dari ngopi, mau lihat matuson, mau lihat Tuhan dan dia minta kami seksi perlengkapan penerima tamu, dan kalau kata mau lihat Tuhan ini nah, godaan pernah semua no, kasih agape, mau dipuji, mau disebut atau tidak, mau dihargai atau tidak, dia siap. Jadi namanya kasih walaupun saya tidak dipuji, aku akan tetap melakukannya dengan segenap hati. Katakan amin. Kasih agape, dia sanggup mempersatukan orang yang lagi berantem. Dia tidak membuat semakin ramai, tapi dia menjadi tangan yang merangkul. Itu kasih agape. Kasih agape tidak memperbesar masalah, tapi memperkecil masalah. Kasih agape menolong orang, tidak mempersulit keadaan, tapi mempermudah keadaan. Maka kalau ini yang muncul di tengah-tengah hubungan Partoga, maka Partoga, Cipayung, Cilangkap dan sekitarnya ke depan akan bisa sampai di mana-mana melalui media ini. Saya tinggal di media sini. Nanti akan kelihatan, wow, dari media dikatakan kita mau lihat itu yang Cipayung. Di mana itu Cipayung? Dicek di peta, ternyata ada di DKI Jakarta, di Jakarta, di KJ ya, daerah khusus Jakarta. Jadi Bapak Ibu, amang-amang yang dikasih Tuhan, kasih agape menyelamatkan Partoga, kasih agape menyelamatkan keluarga kita. Kenapa? Mau ladong di antara di kita amang-amang nahonan yang berbadai amat tubina tiap hari. Maka hari ini hadirkanlah kasih Tuhan, kasih agape di dalam hati kita pada kaum bapa. Katakan amin. Yang suka marah-marahin, tidak pernah mengucapkan terima kasih buat istri yang sudah memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, menyetrika, dan mengurus anak-anak. Maka hari ini para suami katakan, aku hari ini harus memiliki kasih Tuhan untuk menghargai istri. Saya pernah bawa taksi online, Grab. Setelah khotbah di Kelapa Gading, masih pakai kolar atau stola. Lalu ada suara mengatakan, buka handphonemu, aplikasi. Saya katakan, Tuhan ini hari Minggu saya masih pakai jas. Buka handphonemu, aplikasi. Di aplikasi apa ya? Aplikasi Grab-nya. Lalu saya katakan, wah, kalau tidak di bandara Tuhan saya tidak angkat. Lalu di bawah flyover di Panjaitan, saya buka lagi itu aplikasi. Masuk di situ Bandara Soekarno-Hatta. Lalu saya saya jemput ini orang. Dalam pertengahan jalan waktu jemput, aplikasinya error. Lalu saya katakan, saya telepon, masih ada nempel itu nomornya di handphone. Saya telepon, Pak, ini saya yang mau jemput Bapak. Mohon maaf, aplikasi error. Saya mau tanya Bapak posisi di mana. Lalu ditanya, Bapak di mana saat ini? Saya katakan, saya di bawah gapura gang kecil. Dikatakan, wah, sudah tunggu di situ. Rupanya Tuhan sudah bawa saya selama aplikasi error. Saya dituntun ke tempat itu menjemput seorang yang bajunya pakai bahasa Batak mau. Tahuluna merbulang-bulang na botak.
saluarna, satonga, satu betis. Lalu berbarita naudi mana tu kauna dijalui. Nek dakwah. Lalu saat itu dikatakan, Bapak Rasmin Manulang. Saya bilang, iya. Bapak namanya nama Arab, Rasmin. Tapi ada Manulang, orang Batak. 100% orang Batak. Bapak orang Kristen, 100% Kristen. Alega hubung kabe naboktan na disoni na sin baju-baju ki datari dale lausak kui. Lalu dia bilang, wah, dia mulai nggak dijalitai maaf. Tuhan nggak dijalitai harus adiga ke marjani dari mana Tuhan. Jadi selesai selesai di mana mulut dia nak kinolin di mana. Saya tadi marah sekali. Marah sama siapa? Sama istri. Wah, baik itu. Kok marah baik? Ya marah itu baik. Tuhan memberikan satu namanya rasa emosi, yaitu marah di dalam diri kita. Itu baik. Yang tidak baik kalau Bapak marah-marah. Apalagi kalau Bapak suka marah-marah, jadi pemarah. Itu yang tidak baik. Wah, ini cocok ini bahan khotbah. Kebetulan saya mau khotbah ini di Jambi. Lalu saya tanya, kenapa Bapak marah-marah? Karena istri saya tidak menghargai saya. Oh, tidak menghargai. Maksudnya Bapak ingin istrimu menghargai. Apakah Bapak juga mungkin ada sesuatu yang kurang dalam diri Bapak? Lalu dikatakan, apa yang kurang? Tepen kuliah dong. Dana kuparang dong. Sudah rumah tangga jadi gaduh. Lalu singkat cerita katakan, ada mungkin yang kurang di hati ibu dan ada yang kurang di Bapak sehingga tidak bisa menyayangi istri. Ada rasa hormat kepada orang tua. Jangan cuma dimanja. Ajari mereka mengenal Tuhan. Lalu jadilah menjadi orang yang lahir baru di dalam Tuhan. Kita buka terakhir di Kolose. Kolose katakan itu tema kita hari ini. Saya baca tema ini buat kita sebagai panimpuni. Dikatakan di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Samudar kita amanginang na ada begini so. Nampe ama inai beda margana ale dung bisa dan sida. Jadi masuk di rumah tangga di sada. Jadi unang kita somon kopi. Tahu tidak kopi? Kopi mau lo minum kopi kita menginang di bugasan adung gulu. Ada gula. Ada apa lagi? Ada kopi, ada air, tapi namanya apa? Kopi. Ada orang suka dominan. Orang yang tadinya padahal di situ ada terdiri dari berbagai macam. Itu ibarat kopi. Kesatuan itu harusnya seperti apa? Saksam. Saksam atau polar. Apa itu saksam? Jaga. Ada apa lagi? Bumbu, panas, masak, segala macam digunakan. Ada yang ada dominasi dan hidupkan jangan kedua. Dan hidupkan di mana masak. Dan hidupkan di mana unik makna jadi. Ada yang luar negeri apa? Saksa. Gak ada yang dominan. Di punguan kita bertoga, kalau ada yang dominan, kalau tanpa saya ini punguan tidak jalan, hancur. Kalau ada yang mengatakan, kalau tanpa saya ini tidak akan bisa begini. Ini dominan. Itu tadi namanya kesatuan ibarat kopi. Padahal banyak di dalamnya, tapi yang muncul hanya satu. Di Partoga kita harus ibarat pola. Ada labu siam, ada singkong, ada pisang, ada santan, ada gula, ada air, dan ada daun pandan, tapi namanya menjadi pola. Partoga harus punya warna sendiri. Katakan amin. Tidak boleh dominan
Ketika Tuhan mempersatukan kita, tidak ditanya, kamu dari merek mana? Nanti ketika kita dipanggil Tuhan tidak tanya, kamu dari gereja mana? Gak ada. Yang ada hanya dilihat di situ, adakah simbol Kristus di dalam hidup kita? Adakah hati Kristus yang bersatu di dalam hati kita? Tidak ditanya kamu simanulang mana. Yang ditanya, yang dilihat di situ adalah simanulang satu yang meneburkan kasih Tuhan. Katakan amin. Manusia yang saling menghargai, saling menghormati, yang tidak minta dihargai dan tidak minta dihormati. Semua kita justru menghargai orang tua dan saudara kita, keluarga kita adalah keluarga yang perlu kita sayangi dan kasihi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini kita mendengarkan bahwa kasih Tuhanlah yang bisa membuat hubungan kita di bawah kepemimpinan pengurus yang baru ke depan. Ini untuk pelantikan sebagai akhir dari khotbah ini. Kita semua adalah pemimpin. Ketika Tuhan katakan, pergilah penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, kata taklukkan itu berarti Tuhan memberikan mandat bagi setiap kita menjadi pemimpin. Tidak ada yang diciptakan Tuhan menjadi budak. Kita semua adalah pemimpin. Nah, oleh karena itu jangan pernah punya mental budak, punya mental hanya disuruh-suruh, atau punya mental hanya diperhatikan lalu diomong-omongin. Aduh, lagi bahasa apa lagi berkote. Jadi bebe. Harus punya inisiatif. Saya melihat hubungan kita Portugal banyak sekali seniornya dan juniornya agak sedikit. Tapi saya yakin akan banyak junior ke depan kalau kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, dan kita bisa saling merangkul satu dengan yang lain. Maka hubungan Portugal akan nyata menjadi berkat, bukan hanya untuk Cilangkap, Cipayung, Ceger, Ciracas, Cibubur dan juga yang lain, tapi bagi bangsa ini. Dari Cipayung akan muncul nanti nama seorang pemimpin. Amin. Amangina, pada modal kita Tuhan, ala ni bolong ne sonari dilihat kita saja baga-baga. Ima di dokon ke pemimpin doa kita. Unang tabulokon hak iman pun satu janji dari Tuhan. Oleh karena itu amangina, hari ini kita memuji Tuhan melalui acara ini. Maka mari kita saling memperhatikan, saling menghargai satu dengan yang lain. Saling menghargai. Saya akan aduk upasa akin surah. Ay ada mau upasa amangina, mangdang bijak pudison. Jadi adalah wering maju contek aku deh. Orang may doktor. Moro haji rohani di baik donamu. Unang balos mabenhaji rohani. Asa unang dua si patureonmu, si paroseonmu. Lapatan na. Molo di becol mahaji roh kita. Tapi taralos muse najahat di mana? Debe dua mau urusan. Mardosa nama berkat roh kita pergi mardosa. Debe dua. Jadi gua hadap molo do mabenhaji roh kita. Jaga hati. Dengan apa? Dengan hati Tuhan tadi. Ketika ada orang tadi menyakiti, katakan, saya tidak boleh berani. Buang semua sikap-sikap yang negatif, arogan, suka menjelekkan, sikap dari kampung halaman. Jangan diekspor, jangan diimpor, jangan dibawa ke kampung kita di Cipayung, Cilangkap ini. Kita ada di kota besar, tinggalkan semua itu. Tabiat-tabiat yang dari kampung, hotel itu semua. Jangan balas jahat dengan jahat. Di mana kono prana, manang soda sada koda nauli na surat do. Biasanya senang seolah sebibir do senang kita membuat. Alion luar biasa. Katanya kanya Tuhan. Amangina, kita semua diberkati Tuhan hari ini. Amin. Kita siap membangun Portugal. Pengurus yang baru siap. Karena dengan kasih Tuhan Portugal bisa maju dan memudara dengan baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Kita berdoa. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kau baik bagi kami. Kau menyatakan rahasia bagaimana kami supaya bisa berkemenangan dan sempurna bahagia di dalam Tuhan.
Tanpa kasih Tuhan di dalam hati kami, kami tidak akan pernah bahagia. Yang ada hanyalah kesusahan, kecemasan, penderitaan, pergumulan berat. Ketika Engkau datang membuka jalan bagi kami, hanya melalui jalan yang Tuhan sediakan, yaitu melalui firman Tuhan, kami boleh merasakan kasih Bapa di surga. Karena Tuhan adalah Bapa, sumber segala kasih karunia berkat yang melimpah bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih kami punya Bapa yang baik. Kalau di dunia ini kami belum menemukan Bapa yang sesungguhnya, tapi melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kami boleh mengenal Bapa, sumber segala apa yang kami butuhkan. Tuhan, kuatkan kami supaya mulai hari ini kami benar-benar mau datang kepadamu, membuka hati kepadamu, menyerahkan hidup kami, dipimpin, dikuasai oleh Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Berkati temuan kami yang besar, yang ada di Cipayung, Cilangkap, yang terus melebar sampai ke Ceger, Ciracas, dan juga ke Cibubur. Biarlah suara kenabian, suara-suara berkat kabar baik dari Tuhan mengalir melalui temuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman. Haleluya. Amin. Yesus berkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan, mengingat perkataan Tuhan Yesus adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oleh karena itu, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, bukan karena paksaan. Karena Allah berfirman dalam 2 Korintus 9 ayat 8, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita angkat pujian Saat Ku Masuk ke Hadirat.
3 berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan hal-hal besar yang tidak terpahami olehmu." Oleh karena itu kita akan berdoa syafaat, membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Sebelum kita memanjatkan doa, mari kita mengangkat pujian "Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan." Ya Tuhan yang bertahan di kerajaan surga, kami datang di hadapan-Mu yang kudus untuk memohon belas kasihan-Mu. Berkatilah kiranya pengumuman pertobat supaya celangkap sekitarnya, agar semakin bertambah maju menjadi pengumuman yang berkenan kepada-Mu, yang mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan bagi semua orang. Bapa yang baik, kami juga mohon berkat-Mu untuk pengurus baru yang akan dilantik hari ini. Urapilah mereka dengan kuasa, agar mereka dapat mengemban dan menjalankan tugas kepengurusan dengan baik dan dengan penuh sukacita seperti Tuhan. Perlengkapilah mereka dengan hikmat, agar dapat menyusun dan melakukan program kerja untuk kemajuan pengumuman sepanjang kepengurusan periode ini. Kami juga berdoa bahwa semua anggota pengumuman ke hadapan, pimpinlah kami semua agar tetap sehat sepikir untuk mengikuti setiap program yang akan disusun oleh pengurus dan semakin giat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mendoakan semua keluarga Partoba. Bimbinglah kami para orang tua agar dapat membina rumah tangga kami dengan baik, agar harmonis, penuh kasih, hidup dalam damai sejahtera dan bahagia. Bapa di surga, berkatilah usaha dan pekerjaan kami semua, agar semakin maju dan meningkat untuk memenuhi semua kebutuhan kami sehari-hari, bahkan bisa menjadi saluran berkat bagi semua orang dimanapun kami berada. Demikian juga untuk masa depan anak-anak kami. Kami mohon kepada-Mu, lindungi dan berkatilah mereka semua. Berilah pekerjaan bagi yang belum bekerja. Tunjukkanlah pasangan hidup bagi anak-anak kami yang sudah siap memasuki pernikahan. Berilah kesehatan dan kecerdasan untuk anak-anak kami yang masih kecil dan duduk di bangku sekolah, agar kelak menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, terlebih di hadapan Tuhan. Demikian juga semua kerabat dan keluarga besar kami, dimanapun berada, berkatilah mereka agar senantiasa hidup bahagia dan takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Lindungilah dan tetap aman dan sejahtera. Berikanlah hikmat dan kemampuan kepada pemerintah kami. Berkatilah Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta Menteri. Demikian juga semua aparatur negara, mulai dari pusat sampai daerah, agar dengan takut akan Tuhan menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar untuk Indonesia
maju, adil, dan makmur. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, inilah doa kami, kabulkanlah permohonan, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah beribadah kepada Tuhan. Marilah kita menyerahkan perjalanan hidup kita kepadanya. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 2, nanti di ayat 2 jemaat berdiri. Berbahagia. Aku
berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allah sumber segala kasih karunia dan berkat yang melimpah dalam hidup kami, bagimulah segala pujian dan hormat, karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Pada saat ini kami datang di hadapan-Mu yang kudus, membawa persembahan syukur dari harta yang kami terima dari Tuhan. Kami sadar bahwa persembahan ini tidak seberapa dibanding dengan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami semua. Oleh karena itu, ajarlah kami untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Inilah permohonan kami, terimalah persembahan kami ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu untuk memperluas kerajaan Tuhan di atas muka bumi ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai, kembalilah ke dalam kehidupan-Mu sehari-hari. Jadikanlah firman Tuhan sebagai suruh dan terang dalam perjalanan hidupmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.